Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Berita ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo dan didengar oleh Sultan Syahrir. Pukul 8 malam, golongan muda mengadakan pertemuan di Laboratorium Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Apakah kalian sudah mendengar dari Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi di Jepang? Dari yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Jadi kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, kalau kita tidak akan bisa merdeka bersamanya. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 10 malam. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Tidak bisa begitu. Jepang sudah memutuskan untuk memerdekakan Indonesia dan besok tanggal 16 Agustus PPKI akan membahas sidang kemerdekaan. Jika bukan tidak mengumumkan malam ini juga akan terjadinya perubahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini batang leherku, seratlah aku ke pojok itu dan geroklah aku saat ini juga. Tidak usah menunggu hari esok. Jepang adalah masa Islam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah mampu menopang kekuatan sendiri, mengapa Anda mendatangi Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan? Tapi semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan, akan semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah tidak selama ini. Inilah saja sudah ditunggu-tunggu, Bung. Beri kami waktu sebentar. Bagaimana nih? Para pemuda menuntut segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh bergabung. Kita perlu waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ke depannya. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat untuk menguasai negara ini lagi. Masalah kemerdekaan kita bisa bahas di kemerdekaan biasa mendatang. Lagi pula mereka masih muda, memiliki masa masih terlalu pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah kalau begitu kita semua sepakat. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Pukul 4 pagi, Soekarno-Hatta diculik oleh sekelompok pemuda. Peristiwa hilangnya Soekarno-Hatta yang tidak ada di tempat saat pertemuan PPKI disampaikan Sudiro kepada Mr. Soebardjo. Soekarno dan Hatta tidak ada di kota, sepertinya mereka diculik. Oh, mereka menghilang. Di mana mereka sekarang? Maaf, tapi saya tidak tahu. Sepertinya yang melakukan ini semua adalah pemuda bawah tanah. Pemuda bawah tanah. Ikan, sepertinya dia tahu di mana Soekarno dan Hatta menghilang sekarang. Sementara itu di Rengas Dengklok, Jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Kami akan membicarakan tentang masalah kemerdekaan kembali. Keluarga dan baru sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tapi kami semua berpendapat mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan dari Jepang, Bu. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa ini hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian. Mari membicarakan semuanya dengan kepala dingin tanpa perlu ada ketegangan. Mengerti? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya secara matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan
memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Apa yang mereka katakan memang benar adanya dan saya setuju. Baiklah, kita akan mempromosikan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Tapi apakah kita bisa? Akankah semua ini memungkinkan? Tentu mungkin, Bu. Asalkan kita berusaha, kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa ini. Pada siang hari, MR Subarjo bertemu dengan Wikana di kantornya. Tolong beritahu saya di mana sementara itu ternyata sekarang. Saya tidak tahu di mana mereka. Tidak mungkin Anda tidak tahu. Ada apa ini? Tolong beritahu saya di mana Bintara dan mereka sekarang. Anda jangan perlu khawatir. Bintara dan Hatta aman bersama kami. Kami sengaja mengajak mereka ke luar kota agar mereka terhindar di depan. Katakanlah kepada saya di mana Bintara dan mereka sekarang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput. Selamat malam saudara-saudara. Kami ingin menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta. Kami akan menjamin proklamasi pada esok hari kepada kalian semua. Baiklah, kami akan melepaskan Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pukul 9 malam rombongan sampai di Jakarta. Bagaimana cara kita membuat naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membuat ini. Tapi pasukan Jepang tidak mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam perwira Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Selamat malam. Selamat malam. Ada apa ini? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami ingin meminjam rumah Anda untuk merencanakan proklamasi yang berlangsung pada esok hari. Benarkah itu? Saya turut gembira mendengar kabar itu. Baiklah, silakan masuk. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Bagian mana yang bisa kami pakai sekarang? Ruang makan gariskan di depan. Ayo masuk. Kemudian pukul 9:30 malam, Soekarno-Hatta berangkat ke rumah Mayor Jenderal Nishimura disertai Maeda. Kami ingin meneruskan rapat tadi pagi yang tidak sempat terlaksana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah lain keadaannya. Mulai pukul 1 siang tadi, kami tidak boleh lagi mengubah status quo. Jadi mulai tengah hari, tentara Jepang di Jawa tidak mempunyai kebebasan untuk bergerak lagi. Mereka semata-mata alat sekutu dan harus menurut perintah sekutu. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantara Jenderal Terauchi dan pelaksanaannya diserahkan kepada PPKI pada pukul 12 malam nanti akan mulai rapat di rumah Laksamana Maeda. Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi akan dibantu. Tetapi setelah tengah hari, kami harus tunduk kepada pemerintah sekutu dan tiap-tiap perubahan status quo tidak diperbolehkan. Jadi sekarang rapat PPKI terpaksa kami larang. Perundingan dengan Nishimura menemui jalan buntu. Akhirnya Soekarno-Hatta kembali ke rumah Maeda. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Soekarni, Sayuti Malik, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan MR Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Apakah kalian setuju dengan konsep perumusan ini? Bagaimana dengan kata tempo kita ganti menjadi tempo dan kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta 17/845 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Benar, usulan yang bagus. Bagaimana semuanya? Setuju. Maaf, apakah saya bisa mengetik naskah ini dengan segala perubahan-perubahannya? Ya, saya bisa. Baiklah, tolong ketik naskah ini dengan baik dan cepat. Baiklah. Sayuti Malik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan kepada Soekarno. Ini tuh naskah sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh kita semua yang hadir di sini?
Ya, saya setuju agar mengacu fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut. Kami setuju. Ini harus dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat. Kita semua akan membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan naskah proklamasi di lapangan Ikada, pasti akan timbul bentrokan dengan tentara Jepang. Bagaimana jika kita membacakan teks proklamasi di rumah saya? Mungkin dengan itu tentara Jepang tidak berani mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju. Naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat saja? Pagi harinya kita teruskan di rumah Soekarno. Ya, kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami semua pulang saja. Sebelumnya, kami semua ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuhan. Ya, sama-sama. Baiklah kalau begitu Tuhan, kami pamit dahulu. Silahkan. Akhirnya, dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi, para pemuda tidak pulang, melainkan mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Pagi harinya di rumah IR Soekarno telah didapati oleh sejumlah massa. Semua persiapan telah disiapkan pagi itu. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu MRAA Maramis, HOS Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, MR Tabrani, dan lain-lain. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati berbincang sejenak. Alhamdulillah Bu, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu sudah menemani hari-hari saya yang sangat menguras pikiran ini. Ya Pak, Alhamdulillah. Oh iya, apakah kalian sudah menyiapkan untuk upacara besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara besok yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukan lagi tidak punya bendera Pak, lantas bagaimana? Ya Allah Bu, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitnya? Tapi Ibu tidak punya bendera Pak, kain yang ada hanya warna merah dan putih. Bagaimana, apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa Bu, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita berusaha menyediakannya. Baiklah Pak. Kemudian Fatmawati mencari kain itu. Setelah selesai mencari, Fatmawati menjahit dengan tangan. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Begitu pula dengan tiang bambu yang sudah dicari oleh Suhud. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Sudah di zaman Jepang berusaha untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, nampaknya kita mendekatkan diri kepada mereka. Tapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tiba saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa Indonesia. Nasib tanah air kita dalam tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seianya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi.
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan ini. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.